satu orang Pongan, mereka duluan masuk ke kediaman kami, sehingga saya pas jam 5, jam 4 itu saya keluar, saya buang air kecil. Sehingga mereka langsung bawa panah, jadi mereka langsung tembak saya. Sehingga saya langsung lari ke kediaman. Saya kasih tahu teman-teman, saya sudah dapat tembak. Sehingga teman-teman mereka bawa panah keluar, seram dorang, terus kita kejar dorang sampai turun ke bawah. Kita tembak korban 1 jiwa. Itu betul, tapi pelakunya mereka yang duluan taring gara, bukan kita yang duluan. Tapi nomor 1 punya masa yang mereka tarik gara kita duluan, lalu kita kejar dorang. Mungkin informasi terdebat kemarin keterangan klarifikasi seperti itu, dan saya bisa dapatkan. Terus yang satu lagi, saya sebagai mahasiswa, jadi yang informasi sebenarnya saya sudah sampaikan itu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kasih suara masyarakat pendukung nomor 1, kasih suara paslon nomor 1 maupun nomor 2 itu sudah berjalan dengan baik. Tidak ada sama sekali namanya perampasan, itu tidak benar. Konsumsi yang tidak sedang berkembang di luar maupun dalam, lebih khusus teman-teman dari paslon nomor 1, mereka menilai kami itu perampasan, itu tidak benar. Kami membantah itu dari tim pasangan nomor 2. Kemudian yang berikut, berita yang baru saya beredar di media TV ya, Jakarta Post Major, mereka sampaikan bahwa kejadian yang baru saja terjadi sebelum MK memutuskan atau menetapkan hasil mulai dari tanggal 30 pihak pemohon, pihak terkait dan pihak pemohon. Sementara lagi berjalan dengan baik. Dari paslon nomor 1, mereka sudah rencana jahat dari jam 4 itu mereka sudah serang. Ya, jam 4 subuh. Kita di sini masih jam 2 ya? Jam 2. Itu jam 4 subuh itu mereka sudah dengan alat panah dan segala macam persiapan, mereka sudah serang di pendukung kami di kediaman Bupati terpilih, yaitu Milen Koya di Kota Lama. Ya, ada laki-laki namanya Pitiron Weya ini, sementara buang air kecil pagi subuh ini. Dia keluar ke kamar mandi, sementara pendukung nomor 1 ini mereka sudah siaga 1. Mereka anak panah dan segala macam mereka siap. Dan ada laki-laki begitu pergi ke WC, dan mereka sudah siap panah dan mereka tembak. Setelah tembak itu, dia lari ke kediaman Bupati terpilih di Kota Lama. Setelah dia sampaikan ke teman-teman ada di Honais itu, barulah mereka mulai serang. Pegang alat panah dan segala macam, mereka turun serang lagi ke bawah pendukung nomor 1. Sampai mereka tembak salah satunya, yaitu jatuh korban. Itu tanggal 5, jam 4 subuh itu. Jadi kami bantah itu, berita yang disampaikan oleh teman-teman dari tim atau yang mengatasnamakan berita gadahan ini, itu tidak benar. Kami bantah itu. Hari ini kami secara resmi kami sampaikan tim pasangan nomor 2 Mikomedi, sesuai data fakta yang terjadi benar-benar adalah yang saudara korban ini mereka sudah ada videonya lengkap sini, ada sini. Itu kami sebentar kami sampaikan. Beliau sampaikan bahwa yang benar-benar terjadi adalah di lapangan adalah mereka serang duluan, bukan pendukung nomor 2, tapi pendukung nomor 1, yaitu pasangan Yuni Uda dengan Muskoya. Mereka serang duluan, maka dari kami serangan kembali. Itu yang terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggal 30
sidang kedua, yaitu mendengarkan pihak termohon dengan pihak terkait. Oleh karena itu, Saudara Marius Bonda sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Puncakjaya, beliau adalah sebagai penyelenggara tapi juga tim sukses pasangan nomor 1 Yuni Moda dengan Muskoya, dan juga Bawaslu Kabupaten KPU Kabupaten Puncakjaya. Mereka adalah penyelenggara tapi mereka juga adalah tim sukses. Kenapa demikian? Karena tanggal 30 mereka adalah pihak termohon. Mereka sampaikan bahwa semua kronologis yang terjadi sebenarnya itu lain, tapi dia cerita seperti kesaksian. Nah, kami menilai bahwa dampak daripada beliau sampaikan Ketua Bawaslu ini, masyarakat dengar langsung sudah mulai dampak daripada itu, masyarakat tanggal 5-nya terjadi peperangan. Karena tanggal 27 November 2024 pemilu telah selesai. Tadi pertama saya sampaikan. Saya sekali lagi garis bawahi, pemilu telah selesai. Semua pesta demokrasi berjalan dengan baik. Dari pasangan mendukung pasangan nomor 1 maupun nomor 2 memberikan hak suara itu kepada masing-masing pasangan itu. Karena itu dua pasangan saja. Oleh karena itu, Saudara Marius Bonda adalah yang sebenarnya terjadi lapangannya beda dan kesaksian di MK-nya beda. Dan dampak daripada itu ada keributan pendukung nomor 1 dengan nomor 2. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kami meminta kepada pihak keamanan, dalam hal ini Kapolres Kabupaten Puncakjaya, dia tidak mampu dalam hal ini penanganan keamanan Kabupaten Puncakjaya. Kenapa kami sampaikan? Karena dari awal pemilu kada, dari awal pelaksanaan kampanye, dari awal sampai penyelenggara pemilu tanggal 27 itu, Kapolres Kabupaten Puncakjaya adalah tidak mampu. Kami menilai seperti itu. Karena dia tidak mampu mengawasi menjalankan pemilu kada Kabupaten Puncakjaya. Oleh karena itu kami meminta kepada Kapolda Kabupaten meminta kepada Kapolda segera ganti Kapolres Puncakjaya ini, segera ganti dalam waktu dekat. Supaya sementara lagi proses pilkada sementara MK berjalan ini, kan sidang ketiga kan tanggal 11. Sebelum ke sana segera ganti supaya Kapolres baru ini menangani keamanan yang terjadi di Kabupaten Puncakjaya. Itu yang berikut. Yang berikut terakhir kami sampaikan di sini, kami sampaikan tim sukses pemenangan Miriam Mendi Unereka, kami sampaikan kepada seluruh pendukung, lebih khusus seluruh pendukung Miriam Kowaya dan Mendi Unereka dari distrik Maulani Kimelari sampai Igodime, semua tenang. Kami menunggu keputusan yang terakhir, yaitu sidang ketiga, yaitu tanggal 11 sampai 17. Oleh karena itu semua menahan diri, tidak boleh isu-isu yang dikembangkan oleh teman-teman dari intelektual dari sebelah teman-teman dari pasangan nomor 1 tidak boleh dengar. Semua tenang. Keputusan terakhir adalah dari MK. Oleh karena itu kami posisi ada di sini, kami posisi menang, bukan terpilih, bukan kalah. Kami posisi menang. Oleh karena itu kami sekali lagi kami sampaikan, masyarakat pendukung di komedi semua tenang, menahan diri. Apapun terimanya, keputusannya kami terima. Sekali lagi, seluruh masyarakat Kabupaten Puncakjaya dari 26 distrik, 302 kampung, siapapun terpilih Bupati Puncakjaya adalah untuk Kabupaten Puncakjaya. Oleh karena itu tidak boleh isu-isu miring yang dibangun oleh pihak lain, semua menahan diri, tidak boleh kembangkan itu. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi, berita yang disampaikan itu hoax. Itu tidak benar. Sementara konsumsi yang belum beredar yang di lapangan laporan, ini isu ini yang di luar jalan. Berarti berita yang dikeluarkan ini tidak benar. Hari ini kami secara resmi kami sampaikan bantah itu, berita dikeluarkan oleh CPN ini tidak benar. Kami bantah itu. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin dari teman-teman ada mutabakat, silakan. Tinggal kembangkan saja itu. Tanggal 5 kemarin banyak opini di publik itu memutarbalikkan fakta, saling tuduh menuduh di publik di atas.
tapi itu di publik, di media. Kalau kita kembali ke kita orang Lani, itu dalam tradisi turun-temurun, dalam perang konflik horizontal seperti ini, kebenaran itu paling utama. Baik buruknya kebenaran itu penting. Karena kebenaran itu kalau kita tutupi atau kelabui, berarti kita korbankan tim kita belakang, keturunan kita, dan seterusnya. Jadi baik atau buruknya kita harus akui supaya selamatkan kubu kita, tim atau barisan kita. Sebelah juga sama begitu. Baik buruknya harus akui. Jadi sekarang ini orang bicara di media itu hanya untuk di luar. Tapi khusus di Puncak Jaya itu mereka tahu. Di dua kubu ini mereka tahu kebenaran itu, mereka pijakannya di situ, perangnya. Kalau kita mau kelabui, orang kena panah bisa mati, bisa bertambah di kubunya masing-masing, bisa. Itu berdampaknya ini sampai keturunannya habis. Jadi orang bicara sekarang itu hanya di media-media, mungkin anak-anak yang belum tahu adat, istiadat, belum pernah duduk sana. Mungkin orang lain, suku di luar kita yang membangun opini. Tapi kalau untuk kita suku Lani, baik buruknya kita lakukan tuh harus bicara jujur di onai kita punya tim supaya ini semuanya berjalan baik, orang kena panah ini semuanya bisa selamat, ya masih hidup perang ini bagaimana itu mereka tahu. Jadi kalau ada yang opini di ini mereka buat opini memutarbalikkan fakta itu percuma. Itu mungkin untuk saat-saat ini, tapi tidak bisa karena itu kita pun suku begitu. Oke. Paling penting itu kebenaran dalam kita pun suku, baik atau buruk. Kalau sudah jadi konflik horizontal sudah ada, itu kebenaran tidak boleh tutup. Walaupun kita salah, kita harus jujur. Kita benar harus jujur. Terima kasih.